bagaimana kalau kalian tidak mengenali diri sendiri? Tentunya itu akan menjadi rasa benci terhadap hidup kamu. Kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak beruntung karena kamu belum bisa aware terhadap diri sendiri. Kamu belum bisa mengetahui apa yang kamu suka dan yang tidak suka. Maka dari itu, dengan kita mengenali diri kita sendiri, itu akan berpengaruh terhadap hidup kita. Bisa kita lakukan dengan cara mencintai dan juga menerima. Halo semuanya, perkenalkan saya Radini Gladys Mutia Fauzia. Di sini saya ingin sharing ke kalian seputar mencintai diri sendiri secara seutuhnya. Mungkin kalian di sini pernah bertemu dengan seseorang yang selalu mengomentari apapun itu, terlebih berkomentar negatif, bahkan apapun itu bisa dibicarakan. Coba lihat lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan mereka belum bisa mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Dan juga termasuk orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka mencari kesalahan orang lain agar dirinya bisa lebih baik, atau mungkin juga yang terrefleksi cara berinteraksi dengan orang lain adalah cara interaksi orang lain yang dia dapatkan dalam hidupnya. Maka dari itu kita harus bisa menghindari hal-hal tersebut dengan cara mencintai diri sendiri dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu bagaimana sih agar bisa percaya diri? Sebenarnya jawabannya simpel. Jadi percaya diri itu selain dari postur badan, penampilan dan juga cara berbicara, tapi yang paling utama adalah dari diri kalian sendiri, dari perasaan yang kamu rasakan, how you feel about yourself. Lalu kenapa sih harus dari hati? Banyak sekali contoh, ada orang yang sudah melakukan operasi, melakukan perawatan yang rutin dan bahkan membeli baju yang sedang tren atau up to date, tapi dia nggak ngerasa cantik, dia nggak ngerasa dia oke. Maka itulah yang akan berpengaruh dalam cara pandang orang lain kepada kita. Bisa diambil contoh, misal kalian itu ngerasa, kok saya gendut ya? Padahal kalian itu nggak gendut. Terus kalian tanya nih sama teman kalian, aku gendut ya? Mungkin sekali, 2 kali teman kalian akan menjawab bahwa kalian tuh nggak gendut. Tapi coba deh, kalau misal kalian tanya lebih dari 3 kali, mungkin teman kalian akan berpikiran yang sama. Iya juga ya, yang dibilang sama dia, ternyata dilihat-lihat dia memang gendut. Nah itulah, yang tadi teman kalian tidak berpikiran seperti itu menjadi berpikiran yang sama seperti yang kalian rasakan. Kalian pasti pernah ngelihat orang yang penampilannya biasa aja, dandanannya pun biasa aja, tapi ngelihat dia itu kayak seneng aja gitu, enak dipandang. Nah itu kita merasakan energi positif dari orang tersebut. Dia udah feel good about herself. Jadi kalian sudah tahu dong gimana caranya untuk percaya diri. Sebelum kita membahas beberapa cara untuk mencintai diri sendiri, tapi sebenarnya self love itu apa sih dan seberapa penting? Jadi self love itu ketika kalian bisa menghargai, memaafkan dan menerima diri kalian secara seutuhnya tanpa harus meminta pengakuan dari orang lain. Sebelum mencintai diri sendiri, tentunya kalian harus mengenal diri lebih dalam lagi. Seperti bagaimana saat kalian marah, sedih, atau kalian tahu apa yang bisa membuat kalian bahagia. Lalu bagaimana kalau kalian tidak mengenali diri sendiri? Tentunya itu akan menjadi rasa benci terhadap hidup kamu. Kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak beruntung karena kamu belum bisa aware terhadap diri sendiri. Kamu belum bisa mengetahui apa yang kamu suka dan yang tidak suka. Maka dari itu, dengan kita mengenali diri kita sendiri, itu akan berpengaruh terhadap hidup kita. Bisa kita lakukan dengan cara mencintai dan juga menerima. Nah, tapi cara mencintai diri sendiri itu bagaimana sih? Cara mencintai diri sendiri bisa dengan dare to say no dan tidak menjadi people pleaser. Kalau kalian dikit-dikit pengen ngebahagiain orang lain, padahal diri kalian sendiri aja tidak tahu bagaimana caranya untuk bikin kalian happy. Atau kalian juga sungkan untuk menolak permintaan orang lain.
Maka dari itu, kita bisa kok untuk membatasi diri dari hal-hal yang di luar kendali kita. Kita bisa untuk menolak membantu orang lain di saat diri kita sendiri saja butuh pertolongan atau sedang tidak tertolong. Kita bisa rehat sejenak untuk menenangkan diri tanpa harus terbebani oleh hal-hal yang bisa bikin kita stres atau depresi. Kita harus merasa fulfill agar bisa memberi kebahagiaan pada orang lain. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Kita sebagai manusia pasti pernah dong ngelakuin kesalahan, mau disengaja ataupun tidak. Lalu bagaimana sih caranya memaafkan diri sendiri? Yaitu dengan mengikhlaskan dan sadar bahwa itu sudah berlalu dan sudah terjadi, walau mungkin rasa sakitnya masih melekat sampai detik ini. Kita harus menyadarkan diri bahwa it's okay kok kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, karena dulu kita belum sadar dan belum tahu yang kita lakukan dulu itu adalah hal-hal yang buruk. Banyak hal yang positif yang bisa kita ambil. Dan seperti jika saja dulu kita tidak berperilaku buruk, maka kita sekarang tidak akan tersadar. Kita tidak akan dapat pelajaran yang berharga yang mungkin kita bisa lebih hati-hati lagi nih kalau menangani masalah yang sama. Jadi, memaafkan diri sendiri merupakan bagian terpenting sebelum kita memaafkan orang lain. Karena gimana kita bisa memaafkan orang lain kalau kita sendiri itu penuh dengan kebencian terhadap diri sendiri. Dengan memberi maaf itu adalah kekuatan kita sebagai orang yang kuat. Kalau kita nggak kuat, kita tuh biasanya akan sangat lemah atau bisa memaafkan dan merasa kecewa berlarut-larut. Tapi orang yang kuat justru orang yang mudah memaafkan dirinya atau memaafkan orang lain. Jadi sebenarnya boleh gak sih kita marah, kecewa sama diri sendiri? Ya boleh dong, namanya juga kita manusia. Itu sebagai alarm kita untuk bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika kita merasakan dengan penuh dan utuh, segera cepat-cepat memaafkan diri kita. Cepat-cepat kita memperbaiki kesalahan itu membuat kita tuh bisa lebih sayang sama diri kita. Bisa dengan menenangkan diri seperti oke, memang aku itu memang lagi gagal, aku memang salah, aku tuh ya emang lagi kecewa, ya gak apa-apa, aku merasakan ini, aku akan memperbaikinya setelah ini. Tentu kita gak bisa dong untuk mengontrol orang lain mau jahat ataupun tidak. Nah, kita pun gak bisa mengontrol diri kita yang dulu. Tetapi sekarang kita sudah tersadar, kita bisa lebih baik dan mengambil keputusan untuk tidak melakukan hal yang mungkin bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. So, jadi yang aku bilang tadi, kita adalah manusia, wajar kok untuk berbuat salah, dan kita tidak bisa mengontrol diri kita selalu menjadi lebih baik. Memaafkan diri kita sendiri dengan cara mengikhlaskan dan sadar apa yang sudah terjadi itu lebih baik dari apapun yang bisa kalian lakukan. Lalu, pentingnya juga untuk kita menghargai diri sendiri. Salah satu cara untuk mencintai diri kita adalah dengan menghargai diri sendiri. Menghargai seperti apa sih? Kalian bisa menghargai diri kalian dengan stop nyakitin diri sendiri. Kalau sekiranya kalian ngerasa nggak nyaman nih di dalam suatu relationship, mau itu pertemanan atau percintaan, dan kalian ngerasa ngelakuin effort yang lebih dibandingkan orang lain dan membuat kalian capek atau bahkan effort yang kalian lakukan itu tidak dihargai. Nah, kalian bisa mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Karena sebenarnya yang kalian terima saat ini itu adalah yang sudah kalian izinkan untuk masuk. Seperti halnya sakit hati. Mungkin di sini kebanyakan di dalam percintaan itu kita bingung ya. Sebenarnya dia itu maunya apa sih? Yang membuat kalian gelisah dan menyakiti diri kalian sendiri. Padahal kita tuh sebenarnya udah tahu jawaban dari itu. Tapi kita hanya menyangkal saja. Yang sebenarnya yang bisa membantu dan tahu itu cuma diri kalian sendiri. Kalian tahu harus berbuat apa, tapi kalian takut untuk mengambil resikonya. Kalian takut untuk melangkah, padahal kalau kalian coba pun belum tentu akan seburuk itu kok. Bukan hanya dalam hal percintaan saja ya.
Tetapi dalam hal mengambil suatu keputusan, banyak hal yang belum kalian ketahui juga, yang belum kalian capai, banyak hal yang bisa bikin kalian lebih bahagia. Terlebih jika kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. Contoh kecilnya, juga bisa seperti yang tadi aku bahas, kalian sudah bisa nih, dare to say no, atau bisa memaafkan diri sendiri. Itu tuh udah menjadi sebuah pencapaian kecil loh. Atau bahkan kalian bisa lebih aware sama apa yang sudah kalian lakukan, bahwa kalian bisa hidup sampai detik ini selain karena Tuhan, tentunya karena diri kalian sendiri. Mungkin di saat kita sedih, marah, kecewa, atau depresi, ada yang menolong dan mungkin memberikan beberapa saran. Tetapi yang melakukan siapa? Ya diri sendiri. Atas pencapaian apapun itu yang sudah kamu raih saat ini, itu karena kemauan dan usaha kamu. Jadi, jangan anggap diri kalian itu nggak berharga lagi ya. Kalian itu berharga banget. Maka dari itu, kita lebih mencintai diri sendiri, lebih ngobrol lagi sama diri kita, bahwa kita itu maunya apa sih, apa yang bikin kita nyaman dan yang bikin gak nyaman. Mulai dari langkah pertama yang harus kamu tulis, yaitu apa yang menjadi kelebihan kamu. Dan yang kedua, apa yang menjadi keunikan kamu yang orang lain gak punya. Dan yang untuk terakhir, hal apa yang bisa membuat kamu bahagia. Mungkin kalau kita lebih tahu lagi tentang diri sendiri, kita bisa lebih aware sama apa yang sudah Tuhan kasih. Kita bisa lebih bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Karena banyak sekali nikmat yang mungkin kita nggak sadar. Dari situlah kita bisa menghargai nikmat tersebut. Tentunya kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi, jangan lupa untuk mencintai diri kamu dengan seutuhnya ya teman-teman. Ini gimana nih? Tanggapan kamu tentang self-love itu apa sih?